Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Siti Sahla Fauzia dari kelas M256 dengan NIM 2504075011067, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Baik, kita akan melakukan praktikum pada hari ini dengan judul mengetahui pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau terhadap cahaya. Dan tujuan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh yang diberikan cahaya matahari terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Yang kedua untuk mengetahui perbedaan tumbuhan kacang hijau yang terkena cahaya matahari langsung dan yang tidak terkena cahaya matahari langsung. Dan alat yang dibutuhkan dalam praktikum kali ini yang pertama ada gelas plastik sebanyak 4 buah, kapas secukupnya, plastik hitam sebanyak 2 buah, label nama sebanyak 4 lembar. Dan bahannya yang pertama ada biji kacang hijau sebanyak 20 biji dan air secukupnya. Baik, langsung saja kita menuju ke langkah kerjanya, yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, rendam 20 biji kacang hijau di dalam air selama 24 jam. Selanjutnya, siapkan 4 gelas plastik dan beri label nama yang bertuliskan nomor urut 1 sampai 4. Selanjutnya, isi keempat gelas tersebut dengan kapas kering secukupnya. Langkah kelima, beri air pada masing-masing gelas secukupnya. Yang keenam, masukkan sebanyak 5 biji kacang hijau yang telah direndam ke dalam gelas pertama dan letakkan gelas tersebut di tempat yang terang. Langkah ketujuh, masukkan sebanyak 5 biji kacang hijau yang telah direndam ke dalam gelas kedua dan letakkan gelas tersebut di tempat yang gelap. Langkah ke-8, masukkan 5 biji kacang hijau yang telah direndam ke dalam gelas ketiga, kemudian bungkus gelas tersebut dengan plastik hitam dan letakkan gelas tersebut di tempat yang gelap. Yang kesembilan, masukkan sebanyak 5 biji kacang hijau yang telah direndam ke dalam gelas keempat, kemudian bungkus gelas tersebut dengan plastik hitam dan letakkan gelas tersebut di tempat yang terang. Selanjutnya, amati dan catat perubahan apa saja yang terjadi di antaranya panjang batang, banyak daun, warna daun, dan kondisi batang selama 5 hari. Setelah itu, jawablah pertanyaan di buku penuntun berdasarkan hasil pengamatan. Kesimpulan pada praktikum kali ini adalah berdasarkan seluruh hasil pengamatan dari hari pertama hingga hari berikutnya, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau sangat dipengaruhi oleh keberadaan cahaya. Pada tahap awal perkecambahan, kecambah mulai tumbuh dengan munculnya akar dan batang kecil, kemudian berkembang dengan munculnya daun lembaga,
Dan seiring berjalannya waktu, terlihat perbedaan yang jelas antara tanaman yang mendapatkan cahaya dan yang tidak mendapatkan cahaya. Kecamba yang diletakkan di tempat terang tumbuh lebih lambat dalam hal pemanjangan batang, tetapi memiliki batang yang lebih kokoh, kuat, dan daun berwarna hijau karena berlangsungnya proses fotosintesis. Sementara itu, kecamba yang berada di tempat gelap mengalami pertumbuhan batang yang lebih cepat memanjang, tetapi batangnya lemah, kurus, dan berwarna pucat atau kekuningan akibat mengalami etiolasi. Selain itu, pada perlakuan kacang hijau yang dibungkus plastik hitam, baik yang diletakkan di tempat terang maupun gelap, menunjukkan hasil yang hampir sama. Hal ini karena plastik hitam menghalangi masuknya cahaya sehingga kecambah tetap berada dalam kondisi gelap. Akibatnya, kecambah tumbuh memanjang dengan cepat, tetapi batangnya lemah dan berwarna pucat, serta daun tidak berkembang dengan baik dan cenderung berwarna kuning. Dengan demikian, dapat disimpulkan kembali bahwa faktor cahaya sangat berperan penting dalam menentukan arah dan kualitas pertumbuhan kecambah. Tanaman yang mendapatkan cahaya akan tumbuh lebih sehat dan kuat, sedangkan tanaman yang tidak mendapatkan cahaya, baik karena ditempatkan di tempat gelap maupun dibungkus plastik hitam, akan mengalami pertumbuhan yang tidak normal dan kurang optimal. Baik, itulah tadi video praktikum saya tentang materi pertumbuhan dan perkembangan. Terima kasih telah menyaksikan dan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.